Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman semua, teman-teman Masjid Air Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-18 ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum siwak. Nah, kita akan membaca di bab 4 di permasalahan pertama nanti. Coba kita baca dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Babur rabi, bab keempat, fis siwaki wa sunanil fitrah. Terkait siwak dan sunah-sunah yang fitrah. Wa fihi iddatu masail. Dalam permasalahan ini ada beberapa cabang pembahasan. As-siwaku, siwak itu pengertiannya isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil lithati. Menggunakan kayu atau yang semacamnya di gigi atau di lithah, bagian atas atau rongga mulut, ya. Li'izalati ma ya'laku bihima minal at'imati warrawaih. Dengan tujuan untuk menghilangkan sesuatu yang masih menempel di keduanya, di gigi maupun di mudahnya rongga mulut atau gusi, dari berbagai makanan dan bau-bauan. Ini pengertian siwak. Al-mas'alatul ula hukmuhu. Permasalahan pertama yaitu terkait hukumnya. Apa hukumnya? Di sini dikatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak itu disunnahkan. Kata masnun ini sunnah yang ada dalilnya. Kalau mustahab biasanya dianjurkan. Tapi dari sisi dalil nanti hanya dalil-dalil umum biasanya. Tapi kalau masnun ini ada contoh dari Nabi. Masnun fi jami'il awqat, di semua waktu. Hatta shaim, bahkan orang yang berpuasa juga disunahkan. Lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika. Ketika dia bersiwak saat puasa, maka ini tidak mengapa. Boleh. Sawa'un kana awalan nahar au akhirihi. Baik itu di waktu pagi maupun di waktu sudah sore atau akhir-akhir puasa. Di sini ditekankan dengan dua waktu ini karena sebagian madhab ada yang mengatakan dimakruhkan siwak atau sikat gigi setelah masuk setengah waktu, ya. Jadi nanti setengah akhir itu dimakruhkan siwak. Itu ada sebagian mazhab yang berpendapat seperti itu. Tapi di sini dikatakan diperbolehkan siwak di waktu pagi maupun di waktu sore. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa. Apa dalilnya? Di sini dijawab karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk melakukan siwak itu dengan motivasi yang sifatnya umum. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengkhususan. Memotivasi untuk bersiwak saja. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Beliau tidak mengkaitkan dengan suatu waktu, ya. Motivasinya itu tidak ada kaitannya dengan waktu kapanpun, ya. Beliau mengatakan as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut dan membuat ridha ar-rabb, Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
secara mu'allaq, kemudian Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali melakukan sholat. Dianjurkan siwak setiap kali melakukan sholat. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kesimpulannya di sini kalau kita bisa tarik apa hukum siwak? Jawabannya sunnah. Kapan disunahkan? Pada setiap waktu. Apakah orang yang berpuasa juga masih diperbolehkan siwak? Jawabannya masih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah siwak itu mensucikan mulut dan membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ini yang ada dalam kitab. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.